Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Aputasa. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau mengulas kembali ya tentang gimana caranya untuk mendapatkan bonsai kelapa ini banyak teman-teman. Jadi saya membuktikan buat teman-teman semuanya supaya teman-teman lebih semangat lagi ya membuat bonsai kelapanya teman-teman. Karena bonsai kelapa ini teman-teman, kalau teman-teman bener rajin ya, rajin untuk mencari bahan bonsai kelapanya, ini pastinya teman-teman akan cepat mendapatkan bonsai kelapa banyak. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya sambil duduk dan juga sambil ngobrol ya sama teman-teman. Saya memberikan atau membuktikan ya bahwa bahan-bahan bonsai kelapa saya ini teman, ini setiap hari dulu saya rajin teman ya, rajin membolang ya. Tim satu blok ini aja teman, ini udah ada hampir 30-an teman, 30 bahan bonsai kelapa ya teman. Sekarang saya sedang program semuanya bahan-bahan bonsai kelapa saya ini, sedang program untuk masalah pengherdilan di daunnya teman ya, supaya daunnya ini menjadi kecil ya teman ya. Ini udah lama teman ya, karena bonsai kelapa ini saya udah hampir 1 tahun ya, udah hampir 1 tahun saya tanam teman ya. Nah di sini juga ada teman ya. Nah untuk di blok yang kedua ini teman, ini sangat banyak sekali ya. Dan juga ini pastinya teman-teman udah tidak asing lagi ya melihat bahan-bahan bonsai kelapa saya yang sedang diremajakan ya, remajakan masalah daunnya supaya kerdil teman-teman di sini teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, saya ingatkan lagi ya bahwa triknya untuk mendapatkan bonsai kelapa cepat banyak ya di rumah. Ya, ini caranya ya tadi teman-teman, supaya teman-teman ini rajin untuk mencari bahan bonsai kelapanya, yaitu dengan cara membolang bisa teman-teman, dan juga beli di pasar di tukang kelapa itu yang tumbuh-tumbuhnya itu biasanya banyak dibuang teman-teman. Itu boleh teman-teman bayarin ya, pokoknya seribuan lah itu teman-teman. Saya sering untuk melakukan hal-hal gitu teman-teman. Dulu saya rajin ya mencari bahan bonsai kelapanya, maka setelahnya udah banyak seperti ini, dan ini saya tinggal memprogram atau memprosesnya ya. Jadi sangat mudah teman ya, mencari bahan bonsai kelapa ini sangat mudah ya, karena di kita ini untuk mencari ya, untuk mencari bahan bonsai kelapa ini tidak sulit teman ya, sangat mudah. Ini tergantung teman-teman kerajinan teman-teman ya, dan juga untuk pencarian bahan-bahan bonsai kelapa ini teman-teman juga harus memperhatikan masalah di bahan teman ya. Jangan teman-teman saking rajinnya teman-teman membolang dimanapun teman-teman untuk mengambil bahannya ini asal-asalan. Nah itu sangat disayangkan juga teman ya, karena bonsai kelapa ini teman, kalau teman-teman mencari bahan untuk dijadikan bonsai kelapa, ini pastinya ada ciri-ciri yang benar-benar kita perhatikan teman ya. Jadi contohnya seperti ini teman ya. Kalau benar-benar bahan yang bagus teman-teman lihat dari pelepah teman ya. Kalau pelepahnya ini besar seperti ini, lebar-lebar atau gede-gede ya teman ya, nah ini boleh teman-teman dijadikan bonsai kelapa teman ya. Nah dan juga udah sangat terlihat jelas kalau misalkan bahan yang bagus teman-teman. Ini biasanya bonggolanya besar teman, seperti ini ya. Karena bahan bonsai kelapa ini teman, kalau teman-teman benar-benar suka membolang, itu biasanya namanya juga di alam liar teman ya, itu pasti ya semua bibit bonsai kelapa di alam liar itu semuanya sama ya. Dan juga karena banyak, biasanya kalau membolang ini biasa di kebun atau di mana tempatnya teman-teman membolang, ini biasanya semua bahan pastinya sama teman ya. Nah maka di sini saya akan berikan tips ya buat teman-teman kalau untuk mencari bahan bonsai kelapa yang bagus. Tadi teman-teman harus perhatikan masalah di pelepahnya teman ya. Kalau pelepahnya besar, nah dan juga kelihatannya gemuk, nah tidak kurus ya, kan ada teman-teman ya bahan bonsai kelapa walaupun di alam liar itu pelepahnya kecil tinggi ya, nah itu kurang bagus teman ya, dijadikan bonsai kelapanya kurang bagus ya. Nah jadi untuk bahan bonsai kelapa yang bagus ya, itulah teman-teman harus
pandai-pandai juga memilahnya ya teman ya, harus pandai ya. Kalau teman-teman asal ngambil karena udah semangat serius ya membolang, biasanya asal ambil setelahnya udah banyak, nah ternyata udah sampai di rumah teman-teman semai, ujung-ujungnya ini bahan bonsai kelapa tidak jadi bonsai kelapanya teman-teman, bahkan bisa mati ya. Karena bonsai kelapa ini teman sengaja ya, pengalaman saya selama hampir 2 tahun membolang itu ya, jujur teman ya, ada juga yang mati dan juga yang gagal. Nah, ini contohnya seperti ini teman ya, ada juga yang gagal temannya. Bahan bonsai kelapa saya itu ada yang gagal. Nah ini teman, nah nih ada yang gagal teman. Jadi tidak selamanya mulus atau berhasil teman. Nah di sini teman, kenapa nih gagal? Ini sebenarnya bahan bonsai kelapa ini awalnya saya dapatkan di alam liar. Dia ini udah sangat tinggi teman ya, cuma emang ada perbedaan teman. Dia pelepahnya kurus namanya, kecil-kecil pelepahnya. Emang bisa teman dibuat bonsai ya bisa, tetapi untuk masa di usianya ini teman yang tidak kuat, yang tidak tahan lama atau sampai bisa menjadi bonsai kelapa sampai lepas batok itu, sampai dia pecah daun aja itu udah bagus teman ya. Nah di sini buktinya masih ada batok kelapanya teman ya. Ini nutrisi sebenarnya masih ada teman, tapi kenapa dia bisa mati? Nah di sinilah teman. Jadi untuk di akarnya juga teman ya, kalau bahan bonsai kelapa yang kurang bagus itu kecil-kecil teman ya. Ini akarnya kecil-kecil. Beda kalau bonsai kelapa yang benar-benar itu bibit yang bagus, yang super tuh akarnya besar-besar teman ya. Akarnya besar-besar. Nah jadi untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, supaya teman-teman tidak sia-sia ya, tidak sia-sia membolang, supaya teman-teman ini berhasil membuat bonsai kelapanya, supaya teman-teman cepat mendapatkan bonsai kelapa banyak ya. Teman-teman juga harus memperhatikan masalah di ciri-ciri bahan bonsai kelapa yang bagusnya ya teman ya. Jadi teman-teman jangan asal ambil-ambil aja yang membolang ya. Jadi sangat disayangkan teman ya, biarkan yang bahan-bahan yang kurang bagus itu biarkan alam ya yang memprosesnya teman ya, supaya untuk kelestarian atau budidayakan di pohon kelapanya ini supaya subur ya teman ya. Artinya subur ini biar alam ya yang memprosesnya teman ya. Jadi teman-teman cukup mencari bahan bonsai kelapa yang benar-benar teman-teman tahu ya, bahwa ciri-cirinya udah saya kasih tahu, yaitu dari pelepah dan juga dari bonggolan. Ini pastinya teman-teman udah paham ya teman ya. Nah disitulah teman-teman, jadi saya meyakinkan lagi buat teman-teman semuanya, khususnya untuk para pemula yang baru bergabung membuat bonsai kelapa. Jadi teman-teman, triknya untuk memperbanyak bahan bonsai kelapa ini tujuannya supaya teman-teman cepat mendapatkan bonsai kelapa yang banyak teman. Dan juga teman-teman harus perhatikan kalau setiap membolang, perhatikan masalah di bibitnya, ini ciri-ciri yang bagus untuk bonsai kelapa ini teman ya. Jadi tadi ciri-cirinya udah saya terangkan ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman ini mengerti dan juga paham ya. Baik teman, jadi ini untuk sebagian di satu blok ini aja teman ya. Nah di sini saya tanam semuanya ada hampir 200-an teman ya, hampir ada 200 sampai di dalam situ juga teman. Nah di dalam sini juga ada teman. Nah, di dalam ini ada semua. Nah di dalam situ teman ya. Dan juga di depan juga ada. Nah ini lokasinya di samping rumah teman ya, di samping rumah ya. Nah jadi gitu ya teman ya. Jadi ini untuk meyakinkan lagi ya bahwa pembuatan bonsai kelapa ini tidak susah teman ya. Yang penting teman-teman rajin mencari bahan bonsai kelapanya ya, apalagi teman-teman suka membolang ya. Baik teman, jadi suara dan juga audionya pastinya ada suara-suara jangkrik teman ya, sangat alami dan juga enak untuk didengar ya. Oke, saya Rifidin, salam kopi tambah gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.